Hai, lagi sedih ya? Nggak apa-apa, kamu bisa dengerin ini sambil terus menangis. Sambil terus untuk keluarin apa-apa hal pahit yang memang pengen kamu keluarkan dengan air mata. Di sini, aku nggak akan pernah mungkin nyuruh kamu buat berhenti menangis. Karena memang perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan hancur, dan perasaan-perasaan gelap lainnya perlu juga untuk diberi tempat. Jadi mungkin sebelum kita mulaikan, aku pengen tanya kabar kalian dulu. Hai, gimana kabarnya? Gimana sama tidurnya? Jam tidur kalian, apakah sehat? Atau mungkin justru malah tambah berantakan karena berbagai tumpukan pekerjaan, deadline yang terlalu cepat, atau mungkin permasalahan hidup yang bikin kalian overthink? Di sini, aku pengen jadi teman kalian aja. Karena aku percaya dan aku tahu ada banyak banget orang-orang di luar sana yang gak punya ruang buat bercerita. Jadi, kalau kalian lagi sedih, semoga video ini bisa sedikit menenangkan kalian ya. Dan kalau kalian lagi baik-baik aja, selamat, dijaga ya moodnya. Semoga stabil sampai bangun esok hari lagi dan sampai ke alam mimpi lagi. Ya udah, mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Teman-teman, aku gak tahu apa kesedihan kalian, masalah berat apa yang kalian alami sampai kalian klik video ini. Tapi aku cuman pengen bilang bahwa semakin dewasa memang ya ada banyak perasaan yang semakin sulit kita mengerti, semakin cepat berganti. Rasanya tadi pagi baru aja ketawa, baru aja bahagia. Sorenya juga masih baik-baik aja. Tapi waktu malam, waktu mau tidur, ada aja perasaan-perasaan yang bikin kita capek. Keinget hal-hal yang udah gak perlu untuk diinget. Ngerasa bersalah, ngerasa kecewa, ngerasa gak berguna, insecure sama orang lain, insecure sama fisik orang lain, dan mikirin hal-hal yang seharusnya gak sampai memakan jam tidur kamu sih. Tapi namanya juga lagi sedih ya. Gak apa-apa, diambil dulu aja kesedihannya. Di sini aku cuman pengen ngajakin kalian kalau memang teman-teman lagi sedih, gak apa-apa, nangis aja. Kalau mungkin memang dengan menangis dapat membuat kamu merasa lebih lega, ya udah, take your time to cry. Karena gak ada manusia yang kuat. Semua manusia itu kodratnya adalah lemah. Iya enggak? Jadi jangan untuk terus-menerus berusaha menghindar dari kesedihan itu sendiri. Untuk gak nangis, untuk terus-terusan kuat. Karena semakin kamu menahan itu semua, semakin kamu denial akan perasaan-perasaan sedih itu, justru akan semakin sesak dan ya semakin penuh aja dada kamu. Karena kamu
dipenuhi ekspektasi dan beban-beban kayak harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng, yang kayak gitu. Itu menurut aku gak baik sih. Jadi kalau memang ada kesedihan, alangkah baiknya diterima. Dan aku ngobrol ini ketika aku lagi bahagia. Kenapa? Aku pengen podcast ini gak terlalu cengeng dan gak terlalu sedih aja. Karena biasanya kalau lagi sedih aku pasti langsung rekaman kan. Tapi di sini aku coba buat menyimpan dulu topiknya dan aku bawain ketika aku lagi bahagia. Biar aku sadar bahwa di saat bahagia pun harus secukupnya. Begitu pula di saat sedang sedih. Mungkin semesta pengen ngasih tahu kamu ada hal yang harus kamu pelajarin, ada hal yang harus kamu ngertiin. Karena biasanya kalau aku sedih, aku pasti yakin, wah, pasti ada pelajaran yang bisa aku petik nih. Wah, pasti alam semesta pengen ngasih tahu aku berbagai hal. Makanya ketika aku sedih yang meskipun kadang aku masih suka menghiraukan atau bahkan benci sama kesedihan itu, aku jadi sadar bahwa ya namanya juga hidup. Ya begini, kalau gak sedih, bahagia. Kalau nanti bahagianya sudah habis, sedih lagi. Tapi besok juga bisa bahagia lagi. Ya naik turun aja. Kalau misalkan bahagia terus-terusan, emangnya kita lagi tinggal di surga? Enggak kan? Jadi memang kesedihan itu hadir buat kita belajar teman-teman. Dan buat kalian-kalian yang mungkin masih menyembunyikan air mata karena gak punya teman cerita, di sini kalian boleh banget jujur tentang apa yang kalian rasain. Boleh di dalam hati kalian sendiri, ataupun berbagi di kolom komentar dan kita saling menguatkan kayak biasanya. Jadi, aku gak mau podcast ini terlalu panjang. Aku cuman pengen kalian lebih menghargai perasaan sedih itu sendiri. Karena kamu gak pernah sesendiri itu. Hey, lagi sedih ya? Iya, gak apa-apa. Nangis aja. Biar perasaan sedih itu lega. Biar perasaan sedih itu gak terus-menerus memenuhi isi kepala dan isi hati kamu dan gak bikin kamu sesak. Gak apa-apa, nangis aja. Kalau dengan menangis dapat membuat kamu lebih lega. Kita cuma manusia biasa. Kita gak pernah akan bisa menghindar dari kesedihan itu. Dan sebagai penutup, mungkin ada banyak orang-orang di luar sana yang butuh kata-kata ini. Hey, kita sebagai manusia gak bisa yang namanya menebak hari berat itu bakal terjadinya kapan. Gak akan bisa menebak kapan kesedihan itu akan datang. Tapi kita juga harus percaya bahwa pasti akan ada hari-hari indah yang membuat kita tersenyum bahkan sambil menangis karena saking indahnya. Tenang, sebentar lagi kok. Kalau kalian lagi sedih karena patah hati, aku punya good news buat kalian. Pas banget di sesi ini. Sekali lagi, kalau kalian lagi sedih, gak apa-apa. Take time untuk kamu menangis. Gak apa-apa, ambil waktu kamu untuk sendiri dulu. Dan semoga tidurnya nyenyak ya. Ya udah, mungkin itu dulu aja dari aku. Makasih udah gak bosan dengerin karya dan suara aku. Sampai ketemu lagi di another episode dari cerita sebelum tidur selanjutnya. Selamat malam, selamat rehat. Semoga mimpi indah. Dadah.